Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizil Munarrahman dari kelas MD2B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Quran Surah Al-Imran ayat 186, yang dimana ayat ini menjelaskan tentang cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada hambanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakiti hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dari ayat tersebut menjelaskan latublawunna fi amwalikum wa anfusikum, yang artinya sungguh Allah akan benar-benar menguji kepada harta dan diri kita. Yang dimaksud dari ayat tersebut bahwasanya Allah akan benar-benar menguji kepada harta kita, seperti kita harus mengeluarkan infak dan sedekah yang wajib dilaksanakan oleh kita selaku umat Islam, dan juga menjalankan syariat-syariat Islam yang bersangkut paut dengan harta benda, sehingga kita harus mengeluarkan harta benda kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua umat muslim, tidak semua orang-orang bisa mengikhlaskan harta bendanya itu diinfakkan di jalan Allah, karena kadar keimanan dan ketakwaan mereka itu tidak sepenuhnya kuat, tidak sepenuhnya di atas. Dan juga Allah pun akan menguji kepada diri kita melalui penyakit, musibah yang menimpa diri kita, kematian, dan juga kehilangan orang-orang yang kita sayangi seperti keluarga, anak dan istri kita. Yang selanjutnya, walladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Artinya orang-orang yang diberi kitab sebelum kita umat Nabi Muhammad, dan juga orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, jadi yang dimaksud ayat tersebut adalah orang-orang terdahulu sebelum kita umat Nabi Muhammad, yaitu orang-orang kaum Nasrani dan Yahudi, dan juga orang-orang yang mempersekutukan Allah, akan terus mencaci dan terus memaki dan juga memfitnah diri kita, bahkan agama kita, sehingga menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam kepada kita dan mengecoh keimanan dan ketakwaan kita. Dan selanjutnya, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya ketakwaan dan keimanan adalah cara untuk kita menghadapi segala hal yang akan Allah nanti ujikan kepada kita. Dan di ayat tersebut ini menjelaskan bahwasanya kita selaku umat Islam, kita selaku umat Rasulullah harus terus berpegang teguh kepada agama
dan harus terus bersabar ketika menjalani ujian yang akan Allah berikan. Karena dengan kita berpegang teguh kepada agama, dengan terus bersabar ketika menjalankan cobaan yang akan Allah berikan, itu bisa menimbulkan rasa kekuatan ataupun meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mencoba ataupun menguji hambanya dengan melihat kadar ketakwaan dan keimanan mereka. Jika kadar ketakwaan ataupun keimanan mereka itu kuat dan kokoh kepada Allah, maka Allah pun akan menguji ataupun mencoba hambanya dengan kadar ketakwaan dan keimanan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika hambanya jika kadar keimanan dan ketakwaan hambanya itu lemah, maka Allah pun akan mencoba hambanya dengan kadar yang sama dengan ketakwaan dan ataupun keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita bisa bersabar dan teguh kepada ajaran agama Islam, sehingga kita dapat bisa melewati ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.